أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى يا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, pada hari yang paling mulia dari hari-hari yang Allah sebutkan, yaitu di hari Jumat ini. Kita pun diperintahkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia ini, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin seluruhnya untuk kita sama-sama terus berupaya, berusaha untuk terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, yang kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan harta kita, bukan pula jabatan kita yang tinggi, bukanlah rumah kita yang megah. Semua apa yang kita miliki di dunia ini semuanya akan kita tinggalkan, melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan tentang hal yang sangat penting sekali yang berkaitan dengan hakikat cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban. Bahkan hal tersebut termasuk asasuddin, pondasi agama kita. Tidak akan sah syahadat seseorang jika hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tanpa mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahkan para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita mencintai Allah tanpa mencintai dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cinta tersebut adalah cinta yang palsu, cinta yang tidak ada artinya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, katakan kepada mereka apabila mereka benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar cinta, maka konsekuensinya kata Allah Subhanahu wa taala harus kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barulah pengakuan kita cinta kepada Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang muslim sampai benar-benar dia menjadikan aku orang yang paling dia cintai dibanding orang tuanya, dibanding anaknya, bahkan dibanding seluruh manusia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat potret dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka sangat mencintai beliau, bahkan para jamaah sekalian, mereka berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Ibnu Ishaq menceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Zaid bin Dasnah. Pada suatu ketika berkumpul orang-orang kafir Quraisy saat itu. Di situ ada Abu Sufyan yang di saat itu masih dalam keadaan kafir. Dia berkata kepada Zaid bin Dasna sebelum dia membunuhnya, apakah kamu mau bila Muhammad yang menggantikanmu di sini dan saya menebas lehernya? Lihat jawaban sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab dengan tegas, dengan lantang, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al'an fi makanihi alladhi fihi tusibuhu syauka tu'dhihi wa anna jalisun fi ahli. Jawaban yang sungguh menakjubkan para jamaah sekalian. Ketika di depannya sudah berada pisau yang tinggal dipenggal lehernya, dan dia masih memiliki kesempatan untuk selamat, namun bayarannya yaitu nyawa Nabi. Apa jawaban dia? Demi Allah, jangan pun Nabi dibunuh. Demi Allah, saya tidak suka kalau seandainya Nabi Muhammad itu sekedar kena tertusuk oleh duri dan saya bersenang-senang di rumah, saya bersenda gurau bersama keluarga saya. Itu demi Allah, saya tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah suka dengan hal yang seperti itu. Apalagi Nabi saya yang dibunuh di tempat ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tiba perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada para sahabatnya agar menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana respon para sahabat? Datang Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa seluruh hartanya para jamaah sekalian untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu ditanya kepada Abu Bakar, apa kiranya yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Sudah habis nih hartamu, engkau infakkan semuanya. Jawaban yang sangat luar biasa para jamaah, yang tidak akan pernah diucapkan melainkan dari iman yang sangat kuat di dalam hatinya. Dia menjawab, para jamaah sekalian, yang saya tinggalkan untuk keluarga saya di rumah adalah Allah dan Rasulnya.
Keridhaan Allah dan Rasulnya inilah yang ditinggalkan kepada keluarganya. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beginilah potret bagaimana cinta para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar cinta mereka kepadanya. Ma'asyiral muslimin, banyak yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang kita melihat kosong dari nilai-nilai mengikuti beliau. Sekedar pengakuan, sekedar mengatakan saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mudah para jamaah. Namun kalau seandainya ucapan tanpa ada bukti, maka itu adalah cinta yang palsu para jamaah sekalian. Sebagian orang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun enggan mengikuti sunnah beliau, malah sebaliknya membuat syariat yang baru, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan naudzubillahi min dzalik, ada juga yang dia mengolok-olok dan menjelekkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyib. Suatu ketika beliau pernah melihat orang yang salat qabliyah subuh 4 rakaat. Kemudian beliau tegur orang tersebut karena melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijawab oleh orang yang menyelisih tersebut? Dijawab, ya Aba Muhammad, ayu'adzibuni Allahu ala salah. Orang tersebut malah menjawab mengatakan, apakah mungkin wahai Abu Muhammad, yaitu kunyah dari Sa'id bin Musayyib, apakah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab saya gara-gara saya sholat ini? Apa jawaban daripada Sa'id bin Musayyib ini? Qala la, demi Allah, tidak akan Allah mengadab engkau gara-gara salat. Walakin yu'adzibuka ala khilafati sunnati Rasulillah. Bukan karena salat engkau diadab, tapi karena engkau menyelisihi sunnah syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hakikat cinta yang benar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau marah jika orang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar pengakuan, namun kita berusaha untuk dibarengi dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama menjelaskan, dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ada konsekuensi yang harus kita ketahui. Karena dengan inilah akan terrealisasi dengan benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Kita taat pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, pada semua yang beliau perintahkan pasti memiliki kebaikan, baik yang kita pahami atau yang kita tidak pahami hikmahnya. Yang kedua, tasdiqu fima akhbar. Kita membenarkan seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu masuk akal kita atau tidak, karena semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Kemudian istinabu ma naha anhu wa zajar. Kemudian kita menjauhi semua apa yang beliau larang. Karena yakinlah para jamaah sekalian dimuliakan Allah, seluruh apa yang dilarang oleh Nabi pasti ada mudarat di dalamnya, baik itu kita pahami atau tidak hikmah yang tertampan di dalamnya. Yang terakhir, alla yu'badallaha illa bima syara, yaitu ketika kita beribadah kepada Allah, kita bersyariatkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita meniru-niru orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
walaupun sebagian orang menganggapnya baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah meneguhkan langkah kaki kita di dunia ini untuk terus mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa berkumpul dengan beliau di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun ada yang perlu kita ingat ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memperingatkan sendiri hal tersebut. Ketika kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah sekali-kali kita berlebihan di dalam mencintainya sehingga mengangkat kedudukan beliau sederajat dengan ilahi, dengan Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya beliau memperingatkan para sahabat yang saat itu hidup bersama beliau, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam fa innama ana abdu faqulu abdullahi wa rasuluh. Beliau memperingatkan para sahabat saat itu, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Katakanlah, saya ini hanya hamba Allah. Katakan bahwasanya saya ini adalah hamba Allah dan sekaligus Rasulnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cinta kita ini benar-benar kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita berharap dengan usaha kita di dunia ini dalam terus istiqamah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر. يا حي يا قيوم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم إلى صلاح المسلمين والبلاد. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.